Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, siswa kelas 5 MITQ Al-Manar. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi kita, pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 2. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan Allah berikan kemudahan untuk kita memahami pelajaran materi Akidah Akhlak. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema atau materi menghindari akhlak tercela, kikir, dan serakah, yang nantinya kita juga akan belajar tentang kisah Qarun yang kikir dan serakah. Adik-adik sekalian, mengawali materi kita, mungkin kita akan belajar tentang pengertian sifat serakah. Mungkin adik-adik sudah mengenal sifat serakah itu apa. Serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya hanya ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Inilah pengertian dari sifat serakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Humazah ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu ahladah kalla la yunbadanna fil hutamah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Quran Surah Al-Humazah ayat 1-4. Adik-adik sekalian, santri siswa MITQ Al-Manar. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri sifat serakah. Orang yang serakah itu memiliki beberapa ciri dalam hidupnya. Di antara ciri-ciri sifat serakah, di antaranya yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, rakus terhadap harta. Yang keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Kemudian, kenapa orang itu berbuat serakah atau kenapa orang itu memiliki sifat serakah? Ada beberapa penyebab dari sifat serakah. Yang pertama, terlalu cinta dunia. Yang kedua, tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. Yang ketiga, tidak mengimani qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dia lupa dengan kehidupan akhirat, bahwa setiap manusia akan meninggal dunia dan akan menjalani kehidupan di akhiratnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang akibat sifat serakah. Apa akibat sifat serakah yang akan dialami oleh orang-orang yang memiliki sifat serakah? Di antara akibat sifat serakah yang perlu kita jauhi atau yang akan berdampak kepada orang yang memiliki sifat serakah, yang pertama, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hatinya selalu resah dan gelisah, tidak mendapatkan ketenangan biarpun dia memiliki harta yang banyak. Yang ketiga, dijauhi orang lain, tidak disukai, bahkan sering malah dibenci. Yang keempat, menjadi teman setan.
Yang kelima, mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara menghindari sifat serakah. Kita bisa berusaha, berlatih untuk bisa terhindar dari sifat serakah. Yang pertama, mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah. Yang kedua, membiasakan bersifat qanaah, merasa cukup atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, berusaha hidup sederhana, tidak boros berlebihan. Yang keempat, menjauhi sifat iri dan dengki kepada sesama. Yang kelima, kita mengingat bahwa orang yang serakah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik sekalian, itulah tadi pemahaman kita dalam belajar sifat serakah. Selanjutnya kita akan mengenal sifat kikir. Sifat kikir ini pula adalah dari akhlak tercela yang harus kita jauhi. Apa itu kikir? Kikir atau bisa disebut dengan bakhil, yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkannya, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama, maupun untuk orang lain dan masyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, mereka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Apa penyebab sifat kikir yang kemudian seseorang terkena atau terjangkitinya? Yang pertama, dia takut miskin. Yang kedua, terlalu cinta terhadap harta. Yang ketiga, tidak peduli kepada sesama. Yang keempat, merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Sedangkan akibat dari sifat kikir ini akan mendatangkan satu, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan murka kepada orang yang kikir atau bakhil. Yang kedua, hartanya tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, dibenci Allah dan manusia. Yang keempat, dijauhkan dari surga. Adik-adik sekalian, tentunya kita juga harus belajar tentang upaya supaya kita bisa menghindari dari sifat kikir. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat kikir. Yang pertama, sadar bahwa kekayaan itu tidak akan kekal. Yang kedua, membiasakan diri berbagi atau bersedekah. Yang ketiga, menyadari harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, peduli terhadap orang miskin serta membantunya. Yang kelima, selalu mengingat bahaya dari sifat kikir yang akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya dari sifat kikir dan serakah ini kita pasti mengenal. Dulu ada kisah ini termaktub atau tercatat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82, yaitu kisah Qarun yang kikir dan serakah. Siapakah Qarun ini? Qarun adalah seorang kaya raya dari Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia awalnya dikenal sebagai orang yang soleh dan pandai membaca kitab Taurat.
Namun ketika Allah memberinya kekayaan yang melimpah, hingga kunci-kunci hartanya saja akan berat dipikul oleh orang banyak pada waktunya. Pada waktu itu Qarun berubah menjadi sombong, kikir, dan serakah. Alih-alih bersyukur dan menggunakan hartanya untuk membantu sesama, justru Qarun mengklaim bahwa kekayaannya adalah hasil usahanya sendiri. Ia tidak mau berbagi atau bersedekah, serta meremehkan orang lain yang miskin. Ia bahkan menentang Nabi Musa alaihissalam dan menyebarkan fitnah terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Yang artinya Qarun pun berkata, sesungguhnya aku ini hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Karena kesombongannya dan kekikirannya, Allah menurunkan azab. Qarun, rumah, dan seluruh hartanya ditelan bumi. Kisah ini menjadi peringatan agar manusia tidak tamak, tidak serakah, tidak kikir, dan selalu bersyukur serta dermawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 81, "Fakhashafna bihi wa bidarihil ardh, fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasyirin." Yang artinya, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya selain Allah. Dan dia Qarun tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari kisah Qarun yang bisa kita ambil, yang pertama, jangan sombong dengan kekayaan. Yang kedua, bersedekahlah dan bantu sesama agar harta kita menjadi berkah. Yang ketiga, hindari sifat kikir, pelit, bakhil, dan serakah atau rakus, karena dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran dari kisah Qarun ini bisa kita hayati, bisa kita renungi, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi anak-anak yang dermawan, yang berbagi, yang bersyukur kepada Allah, dan kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat kikir dan serakah dalam hidup kita. Demikian pelajaran yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan untuk terus belajar dan berlatih dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki akhlakul karimah, dan untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah dan kurang yang dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.